Oke, halo guys and welcome back to my channel Kiradime. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinigami no Mi versi season 2 dan berdasarkan web novel ya. Oke, tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi di sini kita bakal melanjutkan part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Saat Sechi buru-buru ke panggung, ada seorang pria berjas lab berdiri di sana dan di sampingnya ada orang-orang yang terluka, bahkan ada Agnos dan yang lainnya. Dan kemudian Sechi perhatikan dua orang yang memiliki bekas luka bakar yang besar di wajah mereka. Ada apa dengan bekas luka itu? Apakah kamu baik-baik saja? Ketika Sechi kebingungan dan memiringkan kepalanya dengan heran, pria di lab coat itu menatap Sechi dengan tercengang. Semua orang sepertinya menderita luka-luka dan kerusakan, tetapi sama seperti wanita itu sebelumnya. Karena suatu alasan, gerakan banasan diikat oleh cincin cahaya yang aneh. Nah, jadi di video terakhir di part sebelumnya kita udah melihat kemunculan iblis Demiolos dan Angelia yang dimana membuat penonton dan banasan terkejut. Dan di sini banasan itu terkena semacam sihir yang dimana gerakannya itu terkunci oleh sihir lingkaran putih ya. Sechi-kun, ini dilakukan oleh pria itu, ucap banasan. Ketika Sechi secara spontan meleleh ke pria tersebut, itu adalah sihir Sealing Light. Memajukan sihir atribut saya, mereka yang terikat oleh ini tidak akan bisa menggunakan sihir. Kamu juga sama seperti Saint of Magic, tidak bisa lagi menggunakan sihir. Melihat lingkaran sihir yang melingkari Sechi, banasan mengangkat suara yang dipenuhi keputusasaan. Apakah ini dimaksudkan untuk meningkatku? Tanya Sechi. Sementara lingkaran cahaya tampak mengelilingi tubuh Sechi, ia tidak merasakan sakit dan ia masih bisa menggunakan sihir dengan sempurna. Waduh, ini pasti di luar dugaan ya. Jadi si Demiolos ini melepaskan sihir penguncian tersebut ya, yang lingkaran sihir ke arah Sechi guys. Dan tapi Sechi sepertinya tampak baik-baik saja. Sebaliknya, melepaskan sihir semacam itu begitu tiba-tiba. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Demiolos. Nah, jadi Sechi bisa melepaskan sihir tersebut dengan gampangnya guys. Saat ia melirik ke pria tersebut, ia dengan heran sekali lagi. Cahaya yang mengelilingi Sechi dengan kuat terpisah darinya, kemudian malah membatasi pria itu. Apa ini? Mungkin sihir lingkaran cahaya yang dilepaskan oleh pria tersebut telah membebaskannya, dan ia bisa tahu itu memperketat badannya begitu keras sehingga bahkan suara berderit mencapai telinganya. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Selain itu, efek skill yang menundukkan sihir tiba-tiba aktif. Waduh. Dan jadi ini kemungkinan efek skill menundukkan sihir ya, yang dimana di part sebelumnya kita juga lihat yang dimana si Sechi ini bisa berbicara kepada sihir dan menyuruh untuk berhenti ya. Dan sekarang sepertinya efeknya juga sama guys. Ketika Sechi memikirkan hal itu, tiba-tiba ia mendengar suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Master, bisakah kau mencekik orang ini yang kurang ajar sampai mati? Ketika Sechi melihat dengan salah satu cincin cahaya yang membuat gerakan seolah-olah memutar kepalanya, lalu menatap Sechi. Tidak mungkin, semuanya mungkin cuma halusinasi atau pikiranku. Kenapa aku bisa bicara denganmu? Sebaliknya kamu juga bisa bicara. Nah, jadi sihir tersebut bisa bicara anjir. Mengapa aku tidak bisa mendengar suara sihir dalam pertarungan melawan Cliff Sensei? Tapi sekarang Sechi bisa mendengar dan bahkan bercakap-cakap dengan sihir. Waduh. Dan ini karena skill pemahaman semua bahasa. Nah, jadi ditambah efek skill pemahaman bahasa, jadi bisa memahami bahasa sihir anjir. Ketika Sechi mengalihkan pandangan ke suara, pria berjas lab tersebut yang diikat oleh cincin cahaya sampai ke wajahnya dengan paksa mematahkan ikatannya dan langsung melompat ke arah Sechi. Kau mengira kau akan menggunakan sihirku? Sepertinya kamu hanya terampil dengan sihir. Iya, aku belum menggunakan sihir apapun, balas Sechi. Selain itu, kamu berani menghalangi rencanaku. Aku akan membuatmu mati dengan tanganku sendiri, ucap Demiolos. Mengatakan demikian, pria tersebut berlari lalu melingkar ke arah Sechi dan punggungnya.
dengan kecepatan yang cepat. "Dapatkah kau melihatku?" tanya Demiolos. Berpikir begitu, Sechi membalikkan tumit, lalu tinju pria tersebut yang mencolok mengarah ke perut Sechi tepat di depan matanya. Mencapai tepat tersebut, Sechi akhirnya memperhatikan bahwa pria tersebut memang berbahaya. Dan jadi gerakannya sangat cepat ya pukulannya. "Tidak, kau terlalu lambat. Aku lebih berhati-hati." Sechi sangat merefleksikannya. Saat Sechi dalam perasaan yang tidak bisa dimaafkan karena ia akhirnya mengerti mengapa Banasan panik. Kepalan tangan akhirnya mencapai perut Sechi. Pada saat itu, lengan kanan lengan kanan Demiolos itu dilumat ya. Nah, jadi ketika si Demiolos lepaskan pukulan ke arah perut Sechi, tiba-tiba tangannya hilang anjir. "Lenganku, di mana lenganku?" gumam Demiolos. Lengannya benar-benar menghilang dari bahu ke bawah. Selain itu, seolah-olah potongan melintang telah dibakar oleh laser berenergi tinggi. Bahkan tidak setetes darah pun tumbuh. "Waduh, tidak, apakah ini salahku? Aku hanya diam, kau tahu," ucap Sechi. Jadi Sechi hanya diam aja ketika Demiolos memukul, tangannya hilang anjir. Apa-apaan ini? "Bajingan, apa yang kau lakukan padaku?" Ketenangan yang dia miliki sebelumnya benar-benar hilang. Demiolos pun cemas. Sementara ia cemas, pria itu memukul wajah dengan lengan kirinya ke arah Sechi. Dan tapi sekali lagi, lengan kiri pria itu juga menghilang mirip seperti lengan kanan sebelumnya. Apakah ini benar-benar salahku? Dialah yang secara sepihak menuduh saya dan menilai dari kata-kata Banasan dia adalah orang jahat. Nah, sekarang kehilangan kedua tangannya. Pria tersebut kehilangan keseimbangan, tidak bisa menopang tubuhnya sendiri dan jatuh ke tanah. Ketika Sechi memanggil pria tersebut dan berjongkok, tepat ketika dia kehilangan ketenangan yang dia miliki sebelumnya, dia bangkit kembali dengan mata penuh kemarahan. "Jangan sombong kau, itu kebetulan, hanya kebetulan. Persetan dengan ini, aku ini adalah utusan." Ketika ia berdiri diam, pria itu melayangkan senyum jahat. Ia merasa bahwa segera mulai menyesuaikan kekuatannya. Dan jadi ketika pria tersebut bangkit, jadi si Sechi merasakan aura energi buruk ya dari pria tersebut. Nah, jadi si Sechi waspada dan memusatkan kekuatannya. Dan kemudian ketika Sechi perlahan-lahan menurunkan outputnya, ia tidak bisa lagi mendengar deritan. Jadi mengkonfirmasi kembali apakah kekuatannya baik-baik saja jika ia menyesuaikan ke titik ini. Maka ketika ia menggerakkan tinjunya, lawan sudah menjadi terdistorsi karena tekanan tinjunya dan meledak begitu saja. Waduh, belum terpukul lawannya udah hancur anjir. Wah, ini udah terlalu OP banget sih. Dia berada dalam kondisi di mana setiap jenis cairan menetes keluar dari tubuhnya. Matanya semua putih, berjari, dan pantatnya menonjol keluar. Juga martabatnya sebagai manusia mungkin juga terpesona. Lelaki telanjang itu mengumumkan sesuatu sementara. Matanya masih menunjukkan warna putih dan tepat ketika Sechi berpikir, dia melontarkan senyum gila. Tiba-tiba tersentak lalu takut akan sesuatu. Kemudian matanya kembali menjadi putih dan tubuhnya kejang. Menakutkan, apa yang terjadi padanya? Sechi pun bingung. Tetapi jika dia terus seperti itu, dia akan diusir dari stadion ini. Jadi memanfaatkan sihir atribut angin canggih, Wall of Wind Storm King, Sechi membuatnya tetap berada di dalam stadion. Nah, jadi biar gak bisa kabur ya. Kebetulan ada sesuatu tentang rambut dan pakainya dan yang meledak karena tekanan tangan Sechi dan bukan sihir. Ia tidak peduli. Ya, banyak hal yang terjadi. Tapi nanti kelanjutannya seperti apa? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.